Bagaimana sebenarnya suasana ibadah haji tahun ini dengan ancaman cuaca ekstrim seperti ini? Kita berbincang sekarang dengan redaktur pelaksana Detik Hikmah, Mas Erwin Daryanto. Selamat malam, Mas Erwin. Selamat sore di sini, Putri. Selamat sore, Mas Apa Erwin. kabar? Baik. Ya. Terima kasih, Mas Erwin, menyempatkan waktu berbincang sebentar dengan kami. Mas Erwin, seperti apa sih cuacanya sebenarnya yang Anda rasakan di Mekah saat ini? Memang panas sekali, Putri. Seperti tadi yang sudah Putri jelaskan bahwa memang ini cuaca ekstrim dan rasanya di sini sekarang jam 4:30, tapi suhu udara di sini masih berada di kisaran 44 derajat. Sangat panas sekali, dan kalau Putri melihat saya memakai kacamata itu sebenarnya bukan gaya, bukan action, karena memang ini silau untuk mencegah paparan matahari ini. Dan ini memang dihimbau oleh Kementerian Agama kepada para jamaah itu kalau siang hari misalkan habis asar itu ke Masjidil Haram untuk menggunakan alat pelindung secukupnya, misalkan payung, kemudian sandal, topi atau sal, dan juga jangan lupa kacamata. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang ini untuk perlindungan diri. Juga masker, Putri. Iya. Mas Erwin, kalau misalnya menurut Anda pribadi, Anda merasakan kesulitan tidak adaptasi dengan cuacanya? Kalau saya sih relatif mungkin tidak begitu kesulitan ya, tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang jamaah yang lansia itu agak kesulitan karena memang cuacanya itu jomplang sekali, apalagi kalau misalkan itu baru datang dari Indonesia. Adaptasinya akan agak susah, kurang lebih gitu. Sehingga kemudian Kementerian Agama menghimbau bagi jemaah yang baru tiba dari Madinah maupun Mekah itu untuk tidak buru-buru melakukan umroh wajibnya. Kalau bisa istirahat dulu sehari, baru kemudian setelah staminanya pulih, itu jamaah lansia dan jamaah wajib itu baru bisa melakukan umroh wajibnya. Ini semata-mata untuk stamina, Putri. Iya, stamina ya, karena masih panjang rangkaiannya gitu ya. Mas Erwin, kalau selama Anda di Mekah ini dengan suhu cuaca, dengan suhu yang cukup ekstrim, apakah Anda juga masih melihat banyak jemaah lansia yang siang-siang, kemudian tetap berangkat, beribadah gitu, Anda masih melihat? Masih banyak sekali, Putri. Apalagi kemudian Bapak jamaah itu dengan alasan saya ingin ke Masjidil Haram, karena ini sekali seumur hidup misalkan saya ke Masjidil Haram, saya ingin masuk beribadah di Masjidil Haram. Tapi perlu diingat, Putri, bahwa sekarang Masjidil Haram tidak seperti sebelum pandemi. Tidak semuanya bisa masuk ke area dekat Ka'bah. Tidak bisa semuanya bisa masuk ke mendekat Ka'bah, karena yang bisa masuk hanya untuk pria itu yang hanya mengenakan kain ihram. Kalau Putri mungkin bisa bebas, tapi kemudian penuh sekali jamaah, penuh sekali, padat sekali, sehingga kalau memang ini tidak pertimbangkanlah untuk pergi ke Masjidil Haram di siang hari, itu sangat tidak direkomendasikan, Putri. Sangat tidak direkomendasikan gitu ya, Mas Erwin. Apa sih yang Anda lakukan? Siang hari tidak direkomendasikan. Oke, sekarang apa yang Anda lakukan untuk mengurangi rasa panas di tubuh yang Anda rasakan? Kalau misalnya beraktivitas pada siang hari di sana, siang sore hari. Ya, kalau saya relatif seperti normatif saja, Putri. Misalkan pakai sunblock, suncream, dan yang pasti yang secara alami adalah jangan lupa minum air. Sering-seringlah minum meskipun hanya seteguk. Siasatnya kan kalau misalkan kita kebanyakan minum kan sering buang air kecil sehingga kemudian membatalkan. Tapi siasatnya adalah minumlah sedikit-sedikit tapi sering. Jangan sampai kemudian lupa minum, itu untuk mencegah dehidrasi, Putri. Meskipun tidak haus, minumlah. Betul. Nah, Mas Erwin, banyak yang merasa saya nggak mau banyak-banyak minum soalnya repot nanti toiletnya. Sebenarnya gimana sih di sana? Mudah atau tidak sebenarnya? Memang kalau di area Masjidil Haram itu toiletnya agak jauh, dan seperti misalkan kita sudah masuk duduk di saf tertentu gitu ya untuk salat, kemudian kita ambil wudhu, kita kembali lagi sudah tidak bisa menempati tempat kita semula tadi, sudah penuh. Toilet relatif jauh, Putri, sehingga memang harus dijaga benar-benar agar sering minum tetapi tidak buang air kecil. Caranya itu tadi, minum sedikit-sedikit, seteguk gitu, tapi sering, biar tidak dehidrasi, Putri. Ada calon haji juga yang mengeluh bibirnya sampai pecah-pecah. Itu betul, Mas Erwin, sampai begitu? Iya betul. Saya sendiri juga mengalaminya, Putri, karena memang suhu udaranya dalam 2 hari ini sangat ekstrim. 3 hari malah. Saya datang hari Senin itu sudah panasnya sekitar 40. Sekarang mencapai 3 hari ini 44 terus. Itu bahkan sampai maghrib.
jam 7 malam itu masih 39, 38, 39. Oke, kalau tadi dari perakiraan cuaca yang saya lihat sampai hari Sabtu masih 46 derajat itu yang tertinggi Iya, suhunya. Mas Erwin, bagaimana dengan makanan di sana? Makanan yang disediakan, apakah cukup membantu menjaga stamina tubuh? Makanan alhamdulillah oleh Kementerian Agama untuk konsumsi makanan dan sebagainya kita tidak perlu khawatir karena semuanya sudah mencukupi gizi. Hampir kalau yang saya lihat yang kami makan itu menunya adalah menu Indonesia dan bergizi lah kurang lebih begitu, Bu Putri. Ada buah, ada sayur, kemudian proteinnya, karbohidratnya terpenuhi, Bu. Terpenuhi semua ya. Nah, kemudian ada tuh beberapa orang menyarankan konsumsi cairan khusus untuk menjaga dehidrasi, misalnya Oralit itu. Apakah di sana juga ada calon haji? Mungkin Mas Erwin sempat bertemu, mereka juga mengonsumsi itu atau bagaimana? Sejauh ini sih saya belum menemukan itu. Memang ada anjuran untuk jika mengalami dehidrasi minum Oralit, tapi sejauh ini saya belum menemui kasus seperti itu. Oke, baik. Mas Erwin, imbauan pemerintah Indonesia yang meminta untuk calon haji supaya jangan ngegas sekarang untuk ibadah sunnahnya, tapi fokus untuk puncak hajinya. Apakah itu benar-benar dilakukan sekarang, diikuti oleh para calon haji? Sejauh ini saya belum bisa menjawab pertanyaan itu, Putri, karena belum semua jamaah haji Indonesia ke Masjidil Haram. Tapi saya melihat masih siang hari itu masih terlihat beberapa jamaah haji Indonesia yang memaksakan diri untuk ke Masjidil Haram. Oke, baik. Semoga semuanya lancar, Mas Erwin, jaga kesehatan sehingga bisa sampai kembali ke Indonesia dengan selamat dan mabrur semua ibadahnya. Terima kasih banyak Mas Erwin sudah berbincang malam hari ini. Putri, terima kasih.